kezaliman para penguasa, para pengurus, para hakim, dan selain mereka, baik terhadap muslim maupun zimmi, dalam bentuk seperti mengambil harta, memukul, mencaci, atau selain dari itu, dan membiarkan orang yang dizalimi padahal mampu menolongnya, dan membantu kezaliman dengan lega hati, serta menyampaikan laporan atau informasi kepada mereka dengan cara yang batil. Tidak benar. Tipu daya, kelicikan, dan pengkhianatan itu di dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kenyamanan kepada orang yang zalim, sampai ketika dia menangkapnya, menyiksa dia di dunia, maka dia tidak melepaskannya dari jepitan siksa dunia. Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seseorang semakin dekat, cari muka, dengan penguasa, kecuali ia semakin jauh dari Allah, dan tidaklah semakin banyak pengikutnya, kecuali semakin banyak pula setan-setannya, dan tidaklah hartanya semakin banyak, kecuali hisapnya, perhitungannya di akhirat, semakin berat. Dari ucapan Ubaid bin Umair, seorang tabi'in yang dikenal karena ilmunya dan ketakwaannya. Barang siapa membantu dalam sebuah perselisihan dengan cara yang zalim, atau membantu kezaliman, maka ia senantiasa berada dalam murka Allah hingga ia berhenti, bertobat dan melaksanakan kafaroh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Aku memohon perlindungan Allah untukmu, wahai Ka'ab bin Ujrah, dari para amir yang akan ada sesudahku, barang siapa mendatangi, berinteraksi, berdekatan, dengan para pemimpin yang menyeleweng, lalu membenarkan mereka dalam kebohongan mereka dan membantu mereka dalam kezaliman mereka, maka ia bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darinya, dan dia tidak akan datang kepadaku di telaga Kautsar. Hadis riwayat Tirmizi. Memberikan perlindungan, menampung, menyembunyikan pada para pelaku kerusakan, kejahatan, pelanggaran hukum agama, yaitu menghalangi dari orang yang ingin menuntut hak korban atau penegak hukum. Yang dimaksud dengan muditsen adalah orang yang melakukan perusakan fisik, moral, sosial, yang karenanya mereka wajib dikenai hukuman atau tindakan secara syar'i. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Ucapan seseorang kepada seorang muslim, "Hai kafir," atau "Hai musuh Allah," sementara dia tidak bermaksud mengkafirkannya secara keyakinan, karena ia tidak bermaksud menyebut Islam itu sebagai kekufuran, melainkan hanya ingin mencelanya saja. Barang siapa memanggil seseorang dengan sebutan kafir, atau mengatakan musuh Allah, padahal orang itu tidak seperti yang dikatakan, maka ucapan itu akan kembali kepadanya, si pembuat sebutan. Hadis riwayat Bukhari. Memberi syafaat, perantaraan atau pembelaan, dalam perkara hukum hudud dari hukum-hukum Allah Ta'ala. Barang siapa syafaatnya menghalangi ditegakkannya salah satu hukum Allah, maka sungguh dia telah menentang Allah, dan barang siapa berdebat membela kebatilan padahal ia mengetahuinya, tidak hentinya ia berada dalam murka Allah hingga ia memperbaiki kesalahannya, dan barang siapa menuduh seorang mukmin dengan sesuatu yang tidak ada padanya, Allah akan menempatkannya di Radghat al-Habal sampai ia mencabut ucapannya. Hadis riwayat Abu Daud. Radghat al-Habal, tempat yang menjijikkan dan menyakitkan di neraka, berisi nanah, darah, dan cairan dari penghuni neraka lainnya.
Barang siapa membantu dalam suatu persengketaan dengan cara zalim, atau membantu dalam suatu kezaliman, maka ia akan senantiasa berada dalam murka Allah hingga ia berhenti, bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Membuka aib seorang Muslim dan terus-menerus menelusuri kekurangannya hingga mempermalukannya dan merendahkannya di hadapan orang banyak. Wahai orang-orang yang masuk Islam dengan lisannya, namun iman belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian menyakiti kaum muslimin, jangan mencela mereka, dan jangan menelusuri aib mereka. Sesungguhnya siapa yang menelusuri aib saudaranya yang muslim, maka Allah menelusuri aibnya. Dan siapa yang Allah telusuri aibnya, niscaya dia membongkarnya walaupun aibnya berada di tengah rumahnya, tidak diketahui orang luar rumah. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah membuka aibnya hingga dia mempermalukannya dengan aib itu di dalam rumahnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya jika kamu mengikuti aib, kelemahan, orang-orang, maka kamulah yang merusak mereka, atau hampir kamu merusak mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Menampakkan penampilan orang-orang salah di hadapan umum, namun melanggar hal-hal yang diharamkan, meskipun dosa-dosa kecil saat sedang sendiri. Aku benar-benar mengetahui suatu kaum dari umatku yang akan datang pada hari kiamat membawa amal-amal sebesar gunung-gunung Tihamah yang putih. Lalu Allah menjadikan amal-amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Sungguh mereka adalah saudara kalian, Arab, dan dari jenis kulit kalian, Arab. Dan mereka bertahajud di malam hari sebagaimana kalian tahajud. Tetapi mereka adalah kaum yang jika sendirian dengan hal-hal yang diharamkan Allah, mereka melanggarnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya di antara mereka yang mengikuti jejak pemikiran Zulhuwaisirah atau kelanjutan ini, ada kaum yang membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati tenggorokan mereka, tidak menghayati kandungannya, yaitu mereka membunuh orang-orang Islam yang seharusnya dihormati, dan membiarkan para penyembah berhala yang seharusnya diperangi. Jika aku menjumpai mereka, niscaya aku binasakan mereka sebagaimana binasanya kaum Ed tanpa sisa. Hadis riwayat Bukhari. Cukuplah seseorang bagian dari kejahatan jika ia meremehkan saudaranya yang muslim. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala solat, puasa, dan zakatnya, tetapi ia juga datang dengan telah memaki ini, mencela itu, memakan harta orang sana, mengalirkan darahnya itu, dan memukul ini, maka diberikan pahala orang-orang yang ia aniaya. Lalu jika pahalanya habis sebelum hutanya lunas, maka dosa mereka diambil lalu dilemparkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Bersikap lunak, berkompromi atau tidak tegas, dalam menegakkan salah satu hudud hukuman syariat. Perumpamaan orang yang toleran terhadap kebatilan tanpa alasan yang benar terhadap batas-batas Allah, dan orang yang jatuh, melakukan dosa, ke dalam batas, seperti suatu kaum yang berada di sebuah kapal. Sebagian dari mereka berada di bagian atas dan sebagian lagi di bagian bawah. Ketika orang-orang yang berada di bawah ingin mengambil air, mereka harus naik ke atas melewati orang-orang yang di atas mereka, maka mereka, orang-orang di atas, berkata, kami tidak akan membiarkan kalian naik ke atas yang mengganggu kami. Maka orang-orang di bawah berkata, bagaimana jika kami membuat lubang di bagian kami, di bawah, saja agar tidak mengganggu kalian? Maka jika mereka, orang-orang di atas, membiarkan mereka, orang-orang di bawah, melakukan apa yang mereka kehendaki, membuat lubang,
maka mereka semua akan binasa, tetapi jika mereka mencegah, maka mereka semua selamat. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya yang merusak orang-orang sebelum kalian adalah apabila ada bangsawan mencuri, maka mereka membiarkannya. Tetapi jika yang mencuri adalah orang lemah, mereka menegakkan hukuman atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Zina. Allah melindungi kita dari setiap dosa-dosa dan menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita dengan anugerah dan kemurahan-Nya. Dan mereka tidak berzina, dan barang siapa melakukan hal itu, niscaya dia akan mendapat balasan dosa. 69. Maka dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal di dalamnya, dalam keadaan terhina. Quran Surat Al-Furqan 68, 69. Berjanjilah kepadaku 6 perkara dari dirimu, maka aku akan menjamin surga untuk kalian. Bersikap jujurlah saat berbicara. Tepatilah janji jika kalian berjanji. Tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah. Jagalah kemaluan kalian. Tundukkan pandangan kalian. Tahanlah tangan kalian dari menyakiti orang lain. Musnad Imam Ahmad. Seorang pezina tidak berzina saat dia berzina dalam keadaan sebagai seorang mukmin sejati. Hadis riwayat Muslim. Penyimpangan seksual, hubungan seksual antara sesama laki-laki, homoseksual, menggauli hewan, bestiality, menggauli wanita asing, bukan istri, melalui dubur, dosa zina dan dosa salah posisi. Dan kami selamatkan dia, Lut, dari azab yang menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan-perbuatan busuk. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, lagi sama fasik. Quran Surat Al-Anbiya 74. Barang siapa yang kalian dapati ia melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan yang menjadi objeknya. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa menyetubuhi hewan, maka bunuhlah ia dan bunuh juga hewan itu bersamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa mendatangi peramal masa depan lalu membenarkan apa yang dikatakannya, atau mendatangi seorang wanita haid untuk berhubungan, atau menyetubuhi wanita dari duburnya, maka sungguh dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia kafir. Hadis riwayat Abu Daud. Pembakaran pelaku homoseksual dengan api. Dan ini adalah pendapat dari Khalifah Abu Bakar, Khalifah Ali, Ibn Zubair, Allah meridai mereka, serta Hisham ibn Abd al-Malik, Allah merahmatinya. Masing-masing dari mereka membakar pelaku homoseksual pada masa kekhalifahan mereka. Abu Bakar, Allah meridainya, juga telah bermusyawarah dengan para sahabat, dan mereka sepakat untuk membakar pelaku homoseksual. Had dan Teazir menurut Ibn Qayyim. Hubungan seksual antar wanita adalah ketika seorang wanita melakukan perbuatan dengan wanita lain yang serupa dengan apa yang dilakukan seorang pria terhadap wanita. Dan kedua orang yang melakukan perbuatan tersebut di antara kalian, maka siksalah keduanya. Quran Surat An-Nisa 16. Pelaku bisa dikenakan hukuman ta'zir berupa cambuk, penjara, atau denda, bukan pembakaran.
Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mitra dengan budak perempuan yang dimiliki bersama, syirkah budak, dan suami terhadap istri yang telah meninggal, dan hubungan seksual dalam pernikahan tanpa wali dan saksi, serta dalam pernikahan mut'ah, dan hubungan seksual dengan wanita yang disewa, dan wanita dipertahankan untuk tujuan hubungan zina. Hubungan badan sekutu terhadap budak perempuan yang dimiliki bersama, status, haram, karena tidak ada kejelasan hak milik penuh dalam kepemilikan bersama, masing-masing tidak memiliki kontrol penuh, tamam al-milk, sehingga tidak sah melakukan hubungan badan. Suami menggauli istrinya yang sudah meninggal, status, haram dan menjijikkan, munkar syadid, dalil, tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran atau hadits, tetapi ijma, ulama mengharamkannya karena mayat tidak lagi memiliki ikatan pernikahan. Perbuatan ini termasuk pencemaran mayat, al-intik bi al-mayit, yang jelas dilarang dalam Islam. Hubungan badan dalam nikah tanpa wali dan saksi. Status, tidak sah menurut jumhur, mayoritas ulama, maka hubungan badan dalam nikah seperti ini tergolong zina, karena akadnya tidak sah. Hubungan badan dalam nikah mut'ah, nikah kontrak. Status, haram dan dihapus, mansukh, menurut jumhur ulama, Maliki, Syafi'i, Hanbali, nikah mut'ah hanya diakui oleh kalangan Syiah, tetapi telah diharamkan secara mutlak oleh mayoritas ulama ahlu sunnah. Hubungan badan dengan wanita yang disewa. Status, zina jika tanpa akad nikah sah. Menyewa wanita untuk jima, tanpa nikah adalah zina murni, sekalipun dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Menahan memelihara wanita yang dizinai, tinggal bersamanya tanpa nikah. Status, haram karena termasuk zina yang berulang dan muqayyadah, berkelanjutan. Hidup bersama wanita dalam hubungan tanpa nikah adalah muqaddimah, jalan, zina, dan dianggap zina terus-menerus jika ada hubungan badan di luar akad. Pencurian. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, berdasar pengadilan syar'i. Quran Surat Al-Ma'idah 38. Tidaklah pencuri mencuri saat ia mencuri dalam keadaan beriman. Namun taubat tetap terbuka setelah itu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya dosa 370. Merampok di jalan, perampasan di jalan, yaitu menakut-nakuti orang yang lewat, meskipun tidak membunuh seseorang dan tidak mengambil harta.